Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Salvage. Film ini akan menceritakan tentang seorang gadis yang telah tewas karena menjadi korban dari seorang psikopat. Namun anehnya setiap kali gadis tersebut meninggal, dia bakal hidup lagi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada gadis tersebut? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang remaja 18 tahun yang bernama Claire. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah kota kecil di Amerika. Ibu Claire merupakan seorang single mom. Claire sendiri bekerja shift malam di sebuah minimarket di kota itu. Claire biasanya pulang ke rumah bersama pacarnya yang bernama Jimmy. Namun pada suatu hari, saat dia menunggu Jimmy, seorang bapak-bapak tiba-tiba muncul menggunakan truk milik Jimmy. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Duke Desmond dan berkata bahwa Jimmy udah menyuruhnya untuk menjemput Claire. Sebenarnya Claire ini nggak ingin diantar sama orang asing, tapi karena dia udah terlambat ke sekolah, dia masuk ke dalam mobil tersebut. Sayangnya di sepanjang jalan, Desmond mulai merayunya. Dia menegaskan bahwa Claire adalah gadis tercantik yang pernah dia temui. Desmond bahkan mencoba menanyakan nomor teleponnya, tapi Claire mengabaikannya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di tempat tujuan dan Claire segera keluar dari mobil. Dia kemudian memasuki rumahnya dan mengunci pintu, berharap si tua bangka itu akan pergi. Namun 5 menit kemudian, Claire dengan gugup mengintip keluar dan melihat Desmond pergi. Namun saat Claire berbalik, dia terkejut melihat pintu belakang terbuka. Sesaat kemudian, Desmond mendekatinya dari belakang dan mendorongnya hingga jatuh. Dia kemudian memukulnya beberapa kali dan menyeretnya ke ruang bawah tanah. Claire berteriak minta ampun, tapi sepertinya kematiannya udah dekat. Anehnya di adegan berikutnya, dia kembali ke minimarket tepat sebelum shiftnya akan berakhir. Ternyata Claire ini tertidur di tempat kerja dan semua yang dilihatnya hanyalah mimpi buruk. Setelah meninggalkan toko, dia menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya, dan kali ini pacarnya yaitu Jimmy muncul. Claire sangat gembira melihat Jimmy dan di sepanjang jalan dia bercerita tentang mimpi buruknya, tentang bagaimana dia dihabisi secara brutal dalam mimpi itu. Namun Jimmy nggak terlalu memperhatikan ceritanya dan mengubah topik. Setelah beberapa saat, dia mengantar Claire ke sekolahnya dan menunggu di luar. Kemudian di malam hari, keduanya pergi ke tempat sepi dan mulai bermesraan. Anehnya saat mereka bermesraan ini, entah dari mana setetes darah jatuh ke wajah Claire. Dia meminta Jimmy untuk memeriksa area tersebut, tapi Jimmy nggak menemukan apapun. Sepertinya Claire ini masih trauma sama mimpi buruknya tadi. Kemudian di rumah, dia memutuskan untuk mandi dan menghilangkan stresnya. Namun setiap kali Claire menutup matanya, mimpi buruknya kembali muncul. Claire masih terbayang mimpi buruknya di mana Desmond menyeretnya ke ruang bawah tanah dan menghabisinya secara brutal. Saat Claire masih ketiduran, seseorang membuka pintu kamar mandi. Claire sangat kaget dan dia segera bangun untuk memeriksa, dan setelah beberapa saat, dia mendengar suara dari ruang bawah tanah dan perlahan menuju ke sana. Ruangan itu gelap gulita. Claire kemudian menyalakan lampu dan Claire ini melihat ibunya ada di sana. Seolah-olah ibunya ini sedang kerasukan. Claire mendekati ibunya dan bertanya kepada ibunya apa yang sedang ibunya lakukan di sana. Tapi ibunya Claire ini menjawab kalau dia sedang mencari sesuatu. Claire jelas bingung dengan perkataan ibunya itu, namun dia nggak bertanya apa-apa lagi dan menuju ke atas. Keesokan harinya, Claire mencoba melupakan mimpi buruknya dengan menghabiskan waktu bersama Jimmy dan teman-temannya. Mereka bermain basket dan nongkrong berjam-jam, sedangkan di sore harinya saat Jimmy mengantarnya pulang, Claire melihat seorang pria sedang mengubur sesuatu di lapangan. Tapi kali ini Claire nggak menghiraukannya. Beberapa hari berikutnya, Claire nggak mengalami mimpi buruk atau kejadian aneh apapun, yang mana Claire ini menganggap dirinya udah pulih sepenuhnya. Namun pada suatu malam saat Claire sedang mandi, dia mulai bermimpi buruk lagi. Awalnya dia melihat seseorang berjalan di balik tirai, lalu melihat pantulan seorang pria di cermin. Dan lebih seremnya lagi, dia bahkan melihat Desmond melarikan diri dari sekelompok polisi di hutan.
Claire memiliki firasat buruk tentang mimpinya itu, sedangkan malam harinya saat Claire sedang shift malam, dia merasa bosan karena tempat kerjanya sedang sepi pelanggan. Claire kemudian memutuskan untuk tidur sebentar. Namun lagi-lagi Claire mengalami mimpi buruk yang sama seperti sebelumnya. Dalam mimpinya itu, Desmond berlari menuju kabin di tengah hutan dan mengambil pistol. Namun detektif Miller telah menyoncong kepala Desmond dengan senapan. Claire kemudian terbangun dan ketakutan. Saat Claire masih kebingungan ini, tiba-tiba seseorang memasuki toko dan bersembunyi di balik rak minimarket. Karena sangat takut, Claire menelpon 911 dan mengambil pipa besi untuk menghadapi penyusup itu. Dia kemudian perlahan berjalan ke rak tersebut, tapi tanpa Claire ketahui, Desmond udah ada di belakangnya. Dalam sekejap mata, Desmond menyerang Claire dan mulai mencekiknya. Gak mau menyerah, Claire menyungkil mata Desmond dengan sekuat tenaga, sampai-sampai Desmond ini mulai mengeluarkan banyak darah. Namun meskipun demikian, Desmond tampaknya nggak terpengaruh. Dia masih belum melonggarkan cengkramannya dan dia terus mencekik Claire. Tapi Desmond ini tiba-tiba melepaskan Claire dan mengatakan belum. Setelah Desmond pergi, polisi datang bersama detektif Miller, yang mana para polisi ini membawa Claire pergi dari minimarket itu. Di kantor polisi, detektif Miller menginterogasinya dan menanyai apa yang terjadi pada Claire. Tapi setiap kali Claire menjelaskan bahwa ada seorang penyusup yang mencoba membunuhnya, polisi lain di ruangan itu mulai tertawa. Saat itulah detektif Miller mulai menunjukkan rekaman CCTV dari insiden tersebut. Yang mengejutkan, ternyata Claire hanya berhalusinasi dan berkelahi dengan dirinya sendiri. Gak ada penyerangan dan bahkan setetes darah pun gak ditemukan di minimarket itu. Terlepas dari semua bukti, Claire masih yakin kalau dia udah diserang sama Desmond, dan Claire dengan serius berkata bahwa dia merasakan sakit yang luar biasa saat dicekik sama Desmond. Namun ternyata detektif Miller mengatakan bahwa dia benar-benar menembak dan membunuh Desmond seminggu yang lalu. Itu semua terjadi karena Desmond tampaknya telah menculik dan membunuh dua remaja. Terkejut dengan pengungkapan tersebut, Claire akhirnya menerima kemungkinan bahwa dirinya mungkin udah jadi gila. Melihat Claire yang sedang dalam keadaan depresi, detektif Miller memutuskan untuk mengantarnya pulang. Namun sayangnya di sepanjang jalan ini Claire tertidur. Kali ini dia melihat Jimmy memperbaiki mobil dan sekilas ini tampak seperti mimpi yang bagus. Tapi setelah beberapa menit, Desmond datang dan memukul Jimmy dengan kampak. Claire kemudian terbangun di dalam mobil, tapi nggak ada tanda-tanda detektif Miller atau polisi lainnya. Dia entah bagaimana telah sampai di lapangan di mana dia menyaksikan seorang pria mengubur sesuatu. Saat Claire melihat situasi sekitar, Desmond datang dengan membawa mayat Jimmy, yang lalu Desmond ini memasukkan mayat itu ke dalam bagasi. Claire berteriak tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Saat Desmond duduk di sebelahnya dan mulai mengemudi, Desmond lalu segera membawa Claire pulang ke rumah. Claire mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan terus mengatakan bahwa ini nggak nyata. Tapi Desmond mengatakan bahwa satu-satunya hal yang nyata di dunia ini adalah apa yang dia rasakan. Setelah mengatakan itu, Desmond membawa Claire ke rumah dan melumpuhkannya. Kemudian menyeret Claire ke ruang bawah tanah seperti sebelumnya, yang lalu Desmond ini mengeluarkan pisau tajam dan merobek wajah Claire. Kemudian Claire terbangun lagi di minimarket di mana dia meninggalkan toko dan sampai di rumah. Dia dibunuh oleh Desmond dan berulang-ulang seperti itu terus. Oleh karena itu, kali ini Claire mencoba menghentikan putaran kematian yang terjadi pada dirinya dengan melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Claire gak menunggu Jimmy di tempat biasanya dan malah berjalan pulang. Dalam perjalanannya ini, dia melihat lapangan dan juga melihat Desmond di sana. Namun sebelum Desmond melihatnya, Claire bersembunyi di balik pohon, yang kemudian saat Claire di kelas, Claire tertidur dan mengalami mimpi buruk lagi. Dia melihat Desmond mendekati Jimmy yang berlumuran darah dan menghabisinya. Setelah beberapa saat, Claire bangun dari mimpi buruknya itu dan langsung pergi dari sekolah. Jimmy ternyata udah datang untuk menjemput Claire. Jimmy lalu mencoba bertanya pada Claire, tapi Claire gak mau menjawab. Namun saat Jimmy terus menanyai Claire, Claire menceritakan kalau dirinya akhir-akhir ini sering bermimpi yang aneh. Dia bermimpi tentang seorang pria bernama Desmond yang selalu bertemu dengannya kemanapun. Yang lalu si Desmond ini membunuhnya secara brutal. Dalam satu mimpi, Desmond bahkan membunuh Jimmy. Seolah-olah Claire dan Jimmy ini terjebak dalam putaran tanpa akhir. Awalnya Jimmy mentertawakan cerita Claire, tapi Claire ini marah dan mengancam untuk pergi.
Jimmy lalu mencoba untuk menenangkan Claire, yang kemudian mereka berdua pergi ke gereja dan menemui seorang pendeta. Setelah menjelaskan semua yang dialami Claire, pendeta itu menasehati Claire agar gak terlalu khawatir. Bahkan jika arwah Desmond muncul pun itu gak dapat menyakiti mereka. Namun Claire masih belum yakin, jadi Claire ini memutuskan untuk mengunjungi rumah terbengkalai milik Desmond untuk mencari petunjuk. Beberapa saat kemudian, Jimmy dan Claire udah sampai di rumah Desmond, di mana rumah Desmond ini berada di tengah hutan dan tampak menakutkan. Saat Claire menuju ke dalam salah satu ruangan untuk memeriksa, Jimmy menuju ke atas untuk membuang sampah. Sayangnya Desmond ternyata masih hidup dan melihat Jimmy menyelinap ke rumahnya. Desmond kemudian langsung menuju ke atas dengan membawa pistol. Sesaat setelah itu suara tembakan terdengar dan membuat Claire ketakutan. Desmond sekali lagi membunuh Jimmy dan dia kemudian memasukkan mayat itu ke dalam bagasi mobilnya dan pergi dari sana. Setelah beberapa saat, Claire dengan ketakutan keluar dari rumah itu dan terus berlari sampai tiba di sekolah. Kemudian dia pergi ke perpustakaan dan mulai mencari tahu tentang Desmond dan masa lalunya. Yang mengejutkan, ternyata di salah satu artikel berita menyebutkan bahwa Claire dan Jimmy udah diculik sebulan yang lalu. Mayat Jimmy ditemukan di dekat lapangan, tapi Claire masih dinyatakan hilang. Namun karena penyebab menghilangnya Claire masih belum diketahui, semua orang mengira kalau Claire ini udah mati. Merasa putus asa, Claire berlari keluar dari perpustakaan dan dia langsung menuju ke lapangan di mana Claire melihat seorang pria, yang mungkin itu adalah Desmond yang sedang mengubur sesuatu. Claire lalu mulai menggali tanah itu dan dia melihat robekan wajahnya di sana, menunjukkan bahwa Claire ini benar-benar udah mati dalam kehidupan nyata. Pada saat yang sama, Desmond juga tiba-tiba di sana dengan mobilnya, namun Claire berhasil kabur. Setelah berjam-jam berlari, Claire sampai di rumah sahabatnya yang bernama Tina. Claire bercerita pada Tina tentang semua yang terjadi kepadanya. Tina lalu menenangkan Claire dan meminta Claire untuk beristirahat di kamar lain, sementara dia menelpon polisi. Namun di saat Claire menunggu datangnya polisi, Claire jatuh pingsan karena kelelahan. Claire kembali mengalami mimpi buruk, di mana detektif Miller menginterogasi Desmond. Desmond mengatakan bahwa dirinya nggak bersalah dan ada seseorang yang telah menanamkan sebuah chip di dalam otaknya, yang mana karena hal itulah dirinya terpaksa untuk membunuh kedua remaja itu. Namun detektif Miller nggak mempercayai penjelasan Desmond, yang kemudian dia menembak Desmond. Saat Claire terbangun, dia mendengar Tina berbicara dengan seseorang, di mana Tina ini berkata dia mengerti dan dia akan segera terbiasa. Karena penasaran, Claire mengintip melalui koridor dan memperhatikan bahwa pria itu ternyata adalah Desmond. Sekali lagi dia datang untuk menghabisi Claire. Untungnya dengan cepat Claire mengunci pintu kamar dan berhasil melarikan diri melalui jendela. Claire kemudian masuk ke dalam mobil Desmond dan pergi dari situ, yang mana setelah beberapa saat kemudian, Claire sampai di rumah dan mencari ibunya. Saat itu Claire mendengar suara ibunya berteriak meminta bantuan dari ruang bawah tanah. Namun Claire ini takut untuk pergi ke sana karena Claire akan mati jika pergi ke ruang bawah tanah tersebut. Namun mendengar tangisan putus asa dari ibunya itu, Claire memutuskan memberanikan diri pergi ke ruang bawah tanah. Anehnya ketika Claire mendekati ibunya Claire berkata, "Apakah kamu nggak tahu bagaimana sedihnya dan kau harus menghidupkan anakku kembali?" Claire nggak mengerti apa yang terjadi dan kemudian mencoba melarikan diri. Tapi pada saat yang sama Desmond juga datang, artinya satu-satunya orang yang Claire bisa percaya di dunia yaitu ibunya juga telah mengkhianatinya. Namun anehnya ibunya itu menyuruh Claire untuk berhenti memanggilnya ibu. Si ibu terus memanggil Claire dengan nama Desmond dan mengatakan kalau dia adalah seorang pembunuh yang telah menghabisi putrinya. Di sini akhirnya terungkap bahwa Claire yang kita lihat sejak di awal film sebenarnya adalah Desmond. Dia ada di neraka membayar dosa-dosanya, di mana dunia tempat Desmond tinggal hanyalah sebuah rekayasa, dan Desmond yang mengejarnya sebenarnya adalah setan. Karena kejahatan keji yang telah Desmond lakukan dalam hidupnya, Desmond telah dijatuhi hukuman, yaitu mati secara brutal dalam jumlah yang gak terbatas di tangannya sendiri. Selain itu, Desmond telah diberi identitas Claire, agar dia bisa merasakan dan mengalami betapa takutnya dan gak berdayanya Claire saat dibunuh. Putaran kematian ini akan terus berlanjut terus-menerus,
Dan gak peduli berapa banyak Desmond mencoba untuk lari atau bersembunyi, dia akan selalu ditemukan dan dibunuh. Setelah itu kita melihat Claire yang berubah wujud menjadi Desmond dan setan menghantam kepalanya. Film berakhir saat Claire alias Desmond terbangun lagi di minimarket, siap untuk memulai putaran kematiannya sekali lagi. Oke, jadi selama ini yang kita lihat adalah siksaan yang Desmond dapatkan di neraka. Dia bakal merasakan kengerian dan penderitaan Claire yang udah menjadi korbannya, dan bakal begitu terus-menerus selamanya. So, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.